Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Alvenita, NIM 195221074 dari kelas Akuntansi Syariah 5D. Di sini saya akan menelaah video observasi UMKM Batik Janur Kudus. Gambaran umum profil usaha UMKM dalam video observasi. UMKM merupakan suatu bisnis yang didirikan oleh individu, rumah tangga, ataupun badan usaha yang masih kecil dan dibatasi oleh besar kecilnya omset per tahun, jumlah aset atau kekayaan, serta jumlah karyawan. Dalam hal ini saya menelaah video observasi UMKM Batik Janur Kudus milik Bapak Karyadi. Batik Kudus sendiri merupakan batik yang unik, namun hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Karena itu, informasi mengenai Batik Kudus agak susah ditemukan dan harus mengelana ke berbagai tempat untuk mengetahui informasi mengenai batik ini. UMKM Batik Janur Kudus milik Bapak Karyadi ini berlokasi di Dukuh Wedusan Kidul RT 4 RW 7, Gribe Gepok Kudus. Usaha Bapak Karyadi ini berdiri pada bulan April tahun 2015 dan produk yang dihasilkan yakni batik janur kudus yang dapat diproses menjadi kain batik. Permasalahan UMKM Batik Janur Kudus dalam video observasi. Permasalahan atau kendala operasional dalam Batik Janur Kudus. Yang pertama, adanya permasalahan Bapak Karyadi dalam mengelola manajemen pengeluaran bisnis usahanya. Yang kedua, akses rantai pasokan yang sulit. Dan ketiga, kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional di masa pandemi. Permasalahan atau kendala pemasaran dalam Batik Janur Kudus. Yang pertama, permintaan yang menurun. Yang kedua, akses permodalan yang sulit. Dan yang ketiga, tidak dapat mengikuti pameran batik yang menyebabkan Batik Janur Kudus kesulitan dalam mempromosikan produknya. Teori yang mendasari mengenai permasalahan UMKM Batik Janur Kudus dalam video observasi. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Bapak Karyadi dalam mengelola usaha Batik Janur Kudus ini, saya mengambil teori yang berkaitan, yaitu pengambilan keputusan taktis, di mana tujuan dari pengambilan keputusan taktis adalah untuk memilih strategi alternatif dalam mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat menggambarkan pengambilan keputusan taktis yang tepat, antara lain yang pertama menentukan masalah, yang kedua identifikasi alternatif, yang ketiga identifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap kelayakan alternatif, yang keempat menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap kemungkinan alternatif, yang kelima menilai faktor kualitatif, dan yang keenam membuat keputusan. Keterkaitan permasalahan dengan teori pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, menentukan masalah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bapak Karyadi ialah penurunan pesanan pada masa pandemi yang menyebabkan hasil produksi dan pendapatan Batik Janur Kudus ini menurun secara drastis. Yang kedua, identifikasi alternatif. Terdapat dua alternatif pilihan untuk Bapak Karyadi. Yang pertama, mengupayakan untuk lebih meningkatkan kualitas produk serta menambah inovasi-inovasi baru pada Batik Janur Kudus dengan menambahkan biaya bahan bakunya lagi. Yang kedua, kain batik yang telah jadi dapat diproses kembali menjadi masker kain batik yang bisa meningkatkan nilai ekonomis dan menambah produk di masa pandemi ini dengan penambahan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap kelayakan alternatif. Dapat diasumsikan bahwa Bapak Karyadi menentukan biaya pembuatan Batik Janur Kudusnya, yaitu material langsungnya, yaitu bahan baku kain batik sebesar Rp90.000 per kain, tenaga kerja langsungnya 3 orang karyawan yang masing-masingnya Rp40.000 sebesar Rp120.000 per hari, overhead variabel biaya yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya perlengkapan sebesar Rp50.000 per hari, sehingga total biaya produksi variabelnya adalah Rp260.000 per hari. Yang keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap kemungkinan alternatif, yaitu membandingkan antara biaya alternatif 1 dan alternatif 2. Perbandingannya yaitu untuk alternatif yang pertama, biaya produksi awalnya adalah Rp260.000, penambahan biaya bahan bakunya sebesar Rp90.000, sehingga total biaya produksi keseluruhannya adalah Rp350.000. Untuk alternatif yang kedua, biaya produksi awalnya adalah Rp260.000, penambahan biaya tenaga kerja langsungnya 3 orang karyawan yang masing-masing Rp40.000, sehingga besarnya adalah Rp120.000, sehingga total biaya keseluruhannya adalah Rp380.000. Terdapat biaya diferensial Rp30.000 untuk alternatif yang kedua. Yang kelima, menilai faktor kualitatif. Faktor ini berhubungan dengan keputusan Bapak Karyadi sebagai pemilik usaha Batik Janur Kudus. Dalam permasalahan ini, Bapak Karyadi memiliki dua alternatif pilihan untuk memecahkan permasalahannya di masa pandemi ini. Yang keenam, membuat keputusan. Setelah ada beberapa pertimbangan dan perbandingan di atas, Bapak Karyadi dapat membuat keputusan yang menurutnya tepat untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi ini. Bapak Karyadi dapat mempertimbangkan untuk alternatif 1 ataupun alternatif 2.